Halo. Eh, Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Raiman Hamonangan Siombing. Barusan tadi siang saya dapat link beritanya itu kalau nggak salah ditulis dari media online Kompas. Kurang lebihnya isi beritanya itu bahwa eh, si pembiayaan atau leasing berhak untuk menyita eh, unit atau kendaraan bagi nasabah yang gagal bayar. Nah, ini berita baik juga buat teman-teman kolektor yang di lapangan, tapi jangan serta-merta menggunakan kekerasan, harus ada melakukan negosiasi yang dengan baik. Contohnya tidak melakukan membuat malu nama orang, ya negosiasi lah bagaimana caranya. Si nasabah juga pertanyakan juga statusnya, apakah kendaraan yang dikembalikan itu sudah menutupi hutangnya di si pemberi kredit itu. Nah, itu penting buat kedua belah pihak. Jadi saya harapkan sih tidak ada yang dirugikan dalam persoalan ini. Nah, yang kedua itu saya dapat pertanyaan dari teman nih. Saya juga belum bisa menjawabnya. Bagaimana kalau kendaraannya itu sengaja dihilangkan atau digadaikan? Bagaimana dengan status nasabah itu? Nah, tolong teman-teman yang ahli, pakar-pakar nih, pakar-pakar perundang-undangan, pakar-pakar apalah pokoknya, prinsipnya bagaimana status itu. Karena itu juga kalau menurut saya itu tidak fair. Begitu dia mengajukan kredit, dia gagal bayar, tapi malah kendaraan atau unitnya digadaikan atau sengaja dijual. Kalau emang hilang kan memang kan statusnya kan bisa melakukan pelaporan ke kantor polisian. Hilangnya bagaimana, caranya bagaimana, hilangnya di mana, kan itu ada pasti. Kalau misalkan di kantor kepolisian pasti ada investigasi terkait itu kalau misalkan memang benar-benar hilang. Tapi kalau disengaja dihilangkan, nah itu bagaimana tindakan dari pemerintah atau orang-orang yang ngerti pakar hukum lah. Nah, yang ketiga, untuk penyaluran kredit ini apa sih, KTA, kredit tanpa agunan ini, apalagi sekarang kita tahu untuk mengajukan kredit itu sangat mudah. Ada lembaga pembiayaan non bank itu seperti fintech, finance teknologi itu. Jadi kapan saja di mana saja teman-teman bisa mengajukan kredit ke lembaga tersebut. Cuman persoalannya kalau mengajukan pinjaman itu untuk biaya konsumtif, untuk kebutuhan hidup atau keinginan, bukan kebutuhan, keinginan hidup. Beda kebutuhan, beda keinginan. Nah, itu menurut saya tidak benar, karena kekhawatirannya gagal bayar juga, nanti satu si nasabah juga jelek gara-gara hutang 1 juta 2 juta. Karena yang kita ketahui kebanyakan memang minjem ini karena konsumtif, apalagi kalau yang minjem ini anak muda yang sumber pengembaliannya belum jelas. Dia minjem dari fintech 1, dia minjem fintech 2, fintech 3 dan lain-lainnya. Akhirnya pas begitu datang tagihannya banyak, orang tuanya juga jadi stres. Loh, anak saya bisa punya hutang begini banyaknya, kok nggak disurvei dulu, kan itu nanti akhirnya seperti itu. Akhirnya petugas lapangan atau debt collector itu jadi bill collector itu jadi berbenturan dengan si orang tua si yang bersangkutan, karena kan pemberian kredit itu tidak disurvei. Penting itu untuk pemerintah memperhatikan persoalan-persoalan tersebut, karena yang kita tahu beberapa yang saya tagih itu kebanyakan nasabah itu umurnya itu dari umur 18 sampai dengan 40 tahun. Artinya itu umur-umur produktif gitu loh, umur-umur produktif. Sangat disayangkan ketika teman-teman kita nih, generasi penerus ini tidak bisa berkembang. Artinya stagnan, dia tidak bisa melakukan membangkitkan perekonomiannya pribadi dan perekonomian keluarganya, karena misalkan statusnya dia itu bermasalah di perbankan atau pembiayaan non bank. Itu sangat beresiko sekali, karena kita tahu kalau misalkan nasabah itu bermasalah pasti kan tersebar ke seluruh lembaga keuangan, baik bank maupun non perbankan, yang biasa kita bilang itu B-checking atau sekarang itu SLIC, sistem laporan informasi keuangan debitur.
Nah itu statusnya itu kalau misalkan sudah call 5 ya mau ngajukan ke bank mana aja juga pasti tidak akan gol. Mau ngajuin KPR juga tidak akan gol. Nah itu kasihan gitu. Jadi saya harapkan untuk pemerintah kalau misalkan ada pengawasan khususnya itu ya lembaga pemerintah, jangan ada namanya lembaga swasta yang tidak jelas gitu. Ada lembaga swasta nanti ujung-ujungnya juga ya kita nggak ngerti juga, ujung-ujungnya pemerasan atau gimana kita kan nggak ngerti. Harus pengawasan yang lebih tertib lah, karena beberapa kali saya ketemu ya berbenturan dengan orang tuanya, ya si anak tidak ada sumber pengembalian, si anak ini pengangguran, si anak ini masih terima jajan dari orang tua, tapi dia bisa melakukan pinjaman ke beberapa pembiayaan, kan itu kan riskan sekali ya. Terus yang berapa tadi, yang tadi keempat ya, ini yang kelima ini persoalan atas nama. Saya juga nggak ngerti ya, ini kebanyakan memang setiap kali kegagal bayar ini yang saya datangin itu atas nama. Dan satu hal ya buat nasabah-nasabah, atas nama itu jelas tidak dibenarkan. Kalau memang atas nama gitu, itu si kolektor itu tidak bisa menagih ke orang lain yang bukan nama si nasabahnya itu gitu. Jadi buat nasabah-nasabah jangan bilang ya udah nagih aja ke sana, kan di sana yang punya utang loh. Kok jadi seperti itu tuh itu tidak benar sama sekali. Karena kalau misalkan di situ akad kreditnya si A ya otomatis yang tagih si A. Kalau bilang atas nama si B, yang minjam atas nama si B, karena waktu saya melakukan pengajuan kredit itu uangnya saya berikan ke si B loh. Itu artinya hutangnya itu bukan kepada pihak yang pemberi hutang yang atau lembaga keuangan itu. Jadi si B itu punya hutang personal pribadi terhadap si A. Nah si A tetap bertanggung jawab terhadap lembaga pembiayaan tersebut. Itu seperti itu. Nah itu perlu jelas. Jadi jangan sekali-sekali mau meminjamkan atas nama. Nah selanjutnya itu ada yang bilang status B checking. Status B checking lagi. Ini saya sudah berapa kali kemarin juga saya udah bicarakan bahwa status B checking itu atau slik itu berlaku selama-lamanya. Selama-lamanya. Kalau misalkan nasabahnya itu bilang 5 tahun selesai, tidak, statusnya mungkin lunas, hapus buku atau lunas apa, cuman tetap statusnya itu call 5. Dia tidak bisa mengajukan kredit kemanapun. Jadi bijak-bijak kalian yang melakukan pengajuan kredit ke perbankan atau lembaga non-bank gitu. Itu penting buat teman-teman. Jangan sembarang-sembarang begitu ngeliat keluaran handphone baru kredit, begitu ngeliat kendaraan baru kredit, begitu ngeliat motor baru kredit. Ya itu akhirnya ya teman-teman sendiri yang akan kelilit hutang gitu. Hutangnya itu kalau tanpa ada sumber pengembalian atau sumber pengembalian pas-pasan, ya hutang itu akan berlanjut panjang kalau teman-teman cicil. Nah terus ada lagi yang bilang, oh Pak, si nasabahnya sudah almarhum, sudah meninggal. Nah emang betul, kita juga sebagai debt collector bingung untuk menagih nasabah yang sudah meninggal. Masa kita mau susulin ke sana, artinya kita ikut mati juga dong. Ya enggak gitulah. Jadi buat teman-teman yang ada kasus seperti itu, sebaiknya diselesaikan kepada pihak si pemberi hutang atau pihak kreditur yang memberi kredit. Teman-teman datang melakukan bawa surat kematian dari rumah sakit, surat kematian dari kelurahan, bukti-bukti yang pendukung lainnya. Apakah nanti solusinya itu biasanya kalau misalkan itu di asuransi mungkin kalau kendaraan itu dianggap lunas, kalau rumah itu dianggap lunas kalau misalkan di asuransi. Nah terus memang ada beberapa prosedur yang gagal asuransi, misalkan matinya karena apa, matinya karena pembunuhan, itu ya mungkin ada beberapa yang tidak di cover oleh asuransi. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Datang dan hadapi dari pihak pemberinya hutang itu, karena yang kita tahu itu
saya juga bingung kalau 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 misalkan apa namanya tidak diikhlaskan, karena kalau hutang personal misalkan saya dengan teman-teman gitu, mungkin kalau misalkan itu bisa diikhlaskan dan itu bicara personal. Lalu bagaimana dengan lembaga keuangan dan lembaga perbankan itu, apakah itu bisa diikhlaskan atau memang statusnya terus bermasalah karena selik ini tidak bisa dirubah gitu buat teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan, nah kalau misalkan ada pertanyaan ya bisalah di kolom komentar. Terus saya juga pengen bertanya buat teman-teman ahli hukum yang tadi itu, tolong dipertegas itu bagaimana dengan kalau unitnya itu hilang atau sengaja dihilangkan. Tolong di dikomentari, karena biar jadi teman-teman yang lihat YouTube ini juga apa tayangan ini kita semua dapat pencerahan. Jadi itu aja dari saya. Besok kita jumpa lagi mungkin lain hari. Yang penting kita semuanya sehat. Mantap.